Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to my channel. Mari berdakwah dengan asik dan menyejukkan. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Oke teman-teman sekalian, selamat datang di channel Randy Nur Said. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu agar senantiasa channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Oke, 1, 2, 3, subscribe. Hari ini kita akan bahas lagi tentang dunia menghafal Quran. Kemarin, di video kemarin itu kita bahas tentang tips and trick. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Kemarin kan kita sudah masuk ke tipsnya. Tips untuk menghafal Quran. Tips itu adalah untuk memulai, terjun. Jadi kita membiasakan dulu ya dengan tips yang kemarin, 5 tips yang kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke metodenya. Jadi menghafalnya langsung. Jadi menghafal tuh bisa ada beberapa orang yang memang tanpa harus belajar metode bisa sendiri dan menemukan metodenya sendiri. Nah, ada juga orang-orang yang memang harus belajar, harus diajari, harus ditemani. Contohnya di pesantren, nggak mungkin sendiri kan, pasti ada gurunya, pasti ada ustadznya. Kecuali yang menghafal sendiri di rumah, nah itu bisa mungkin dia sendiri dan menemukan metodenya. Jadi saya ingatkan ya, video ini bisa nyambung dengan diri kita, dengan diri teman-teman, bisa juga tidak. Jadi jangan sampai bilang, wah saya sudah melakukannya tapi kok tidak bisa hafal. Beda. Metode ini juga perlu dicatat, catat, bukan berdasarkan sanad siapapun, ustadz, syekh, tidak. Ini berdasarkan metode diri sendiri, pengalaman saya dulu menghafal Quran. Jika ada yang bilang, lah tidak ada sanadnya, aduh itu hafalan dari siapa, metode dari siapa. Saya pengen berbagi saja pengalaman dulu menghafal seperti apa saya pakai beberapa metode. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai masuk ke metode menghafal Al-Quran. Let's go. Sebenarnya metode yang pernah saya pakai, pengalaman yang saya punya dalam menghafal adalah ada 3. Ada 3 metode hafalan. Nah, di video ini kita akan bahas 1 dulu saja dan kita langsung praktekkan caranya. Oke, jadi jangan dilewat, jangan di skip-skip videonya, tonton ini dari awal sampai akhir dan nanti dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Kita mulai. Metode yang pertama ini disebut dengan metode sistem buka tutup Al-Quran. Apa itu? Jadi teman-teman sekalian, metode ini mengandalkan penglihatan, mulut, pendengaran, pikiran. Nah, di metode yang pertama ini kita pakai 3, yaitu mata sebagai untuk melihat, pikiran untuk membayangkan, mulut untuk mengucapkan. Pahami ya? Yang pertama ada mata. Jadi kita baca Quran fokus, panjang pendeknya harus betul, gunahnya mantap, semuanya betul bacaannya. Nah, itu dari lewat mata. Setelah dibaca, kita masuk ke pikiran. Kita bayangkan ayat-ayatnya. Tentu tadi setelah membaca berulang-ulang, dibaca biar tidak ada yang salah, diulang-ulang bacanya terus. Setelah itu masuk ke pikiran. Nah, dibayangkan oleh tentunya pikiran, nggak mungkin dengan yang lain kan. Nah, yang ketiga adalah diucapkan, disetorkan, dikeluarkan lewat mulut suaranya. Kita baca nih, kita baca, langsung praktek aja. Kita buka surat An-Naba. Misalnya teman-teman mau menghafalkan surat An-Naba. Kita cari surat An-Naba. An-Naba. Juz 30. Kita masuk surat An-Naba ayat 1. Praktek ya langsung. Tadi menggunakan mata. Pertama, langkah pertama menggunakan mata. Mata kita ada 2. Diperhatikan, dibaca dulu, fokus. Kita mulai ya. Fokus. Amma yatasaalun. Oh, diperhatikan. Amma, mim bertasydid, gunnah. Berarti harus ditahan. Jangan amma salah. Fokus di mata. Amma yatasaalun. Sa-nya panjang. Ya, sa-nya panjang. Di sini ada mad.
amma yatasaalun. Terakhirnya juga mad arid disukun, lun. Mad tobi'i di akhir ayat. Kita ulang, baca lagi, amma yatasaalun 5 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Satu langkah ya, kita sudah berhasil melakukan satu langkah, yaitu dibaca oleh mata. Nggak mungkin kan dibaca pakai hidung, jadi nggak kelihatan nanti ya. Lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu dibayangkan oleh pikiran, oleh otak kita ya. Jadi dibayangkan ayatnya tadi. Maksudnya dibayangkan itu bukan bayangin yang macam-macam, tapi bayangin ayat yang sudah tadi kita baca. Kalau stepnya diganti, yang kedua dulu terus yang ke satu, nggak bisa. Dibayangkan dulu, ini bayangin apa, baru ke step yang melihat, nggak bisa. Jadi melihat dulu, oh amma yatasaalun, ayat pertama anaba panjang pendeknya seperti ini, dibayangkan 5 kali juga. Kalau tadi bacanya 10, berarti bayangannya 10. Kalau 5 kali bacanya, berarti 5 kali saja. Mulai ya, dibayangkan dalam hati saja. Amma yatasaalun, oh harus ditahan, sa-nya panjang, lun panjang juga. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Nah, dibayangkan. Kalau sudah terbayang, biasanya kalau yang ngafal Quran itu, pengalaman pribadi, ketika kita lupa mau setor itu, kita lupa nih. Kalau nggak ada dibayangkan itu, pasti tidak akan pernah lanjut hafalan. Ngeblank, error, sampai panas ya kepalanya, itu nggak akan pernah ketemu. Kalau sering membayangkan, itu biasanya cepat ketemu. Meskipun tiap orang itu cara menghafalnya beda-beda. Oke, itu step yang kedua. Tadi step pertama apa? Lewat mata dibaca 5 kali. Oke, terus ke pikiran itu 5 kali juga. Yang terakhir, diucapkan. Step yang ketiga adalah diucapkan melalui mulut, disetorkan. Tadi dibaca, dibayangkan, sekarang diucapkan tanpa melihat Quran. Kenapa namanya sistem buka tutup? Karena ketika di step yang ketiga kita menutup Quran, nggak boleh sampai kita ngintip. Kalau kejadian ngintip, maaf nih, misal kita setoran nih, mau hafal amma, apa ya? Kita lihat sini, yatasaalun. Nah, kalau sudah salah itu nggak boleh lanjut dulu, karena tidak akan bagus nanti hafalannya, nggak akan gampang inget gitu ya. Jadi kalau sudah mau hafalan harus tutup. Kalau lupa, misal amma ya, ya apa tadi ya, buka, bukan melanjutkan tapi diulang dari awal, dibaca, oh tadi amma yatasa, ditutup lagi, amma yatasaalun. Nah, begitu. Itu step yang ketiga. Jadi jangan sampai kita ngintip. Maka kenapa namanya sistem buka tutup? Teman-teman sekalian, ini berdasarkan pengalaman saya. Dulu ketika tahun kedua saya menghafal, di bulan terakhir itu sisa hafalan saya masih 10 juz. Bayangkan teman-teman, 1 bulan sebelum pengabdian, kalau kita berhasil selesai itu pengabdiannya nanti ya bisa pengabdian, bisa lancar gitu. Maka kita kejar. Sisa saya itu 1 bulan. Bayangkan, 1 bulan harus berhasil menghafal 10 juz. Bayangkan, harus berhasil menghafal 10 juz. Bayangkan teman-teman, kita ya dari awal, aduh ya Allah, 1 hari aja 1 ayat susah, 1 hari 1 halaman susah. Tidak ada yang susah teman-teman. Ini saya buktikan. 1 halaman 1 hari, it's okay, bisa. 1 hari 1 juz bisa. Ternyata saya pakai sistem ini, sistem buka tutup, sistem pakai penglihatan, pakai pikiran, pakai mulut. Awalnya memang lama, catat. Awalnya dengan praktek metode yang pertama kita ini, sistem buka tutup ini, awalnya pasti lama menghafalnya. Tapi ketika kita sabar, dicoba seminggu, 2 minggu, insya Allah di minggu-minggu selanjutnya kita akan cepat. Kita nggak perlu lagi 10 kali ngulang, 5 kali ngulang, nggak perlu. Kita cuma 2 kali, 3 kali langsung.
Maka ketika itu sebelum saya pengabdian itu 1 bulan berhasil menghafal 10 juz. Ayah bunda, orang tua pengen anak-anaknya jadi menghafal Quran, dapat sistem seperti ini, cepet hafalannya. Bayangkan kan, enak banget. Nah maka dicoba, dipraktekkan metode sistem buka tutup Quran ini di rumahnya masing-masing. Nah teman-teman semua, kita tadi udah coba metode yang pertama, yaitu sistem buka tutup Al-Quran. Dicoba, sekali lagi saya ingatkan, ini berdasarkan pengalaman saja, pengen berbagi cara menghafal. Saya dulu berhasil dapat 1 bulan 10 juz, dalam 2 tahun bisa selesai 30 juz. Bisa dipraktekkan, tidak semua bisa sama. Nanti mungkin teman-teman punya metode sendiri yang bisa lebih cepat mungkin. Nah saya hanya pengen berbagi saja pengalaman pribadi ke teman-teman semua, ke ayah bunda semua, ke orang tua semua yang pengen anak-anaknya jadi penghafal Quran. Ini bisa dicoba. Setelah saya ajarkan ini ke murid-murid, ternyata alhamdulillah sudah banyak yang bisa mempraktekannya dan berhasil. Selamat mencoba. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah, minta untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ada 2 metode lagi yang akan kita lakukan. Saksikan terus di channel Randy Nur Said. Nanti kita ketemu lagi di metode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.